Halo teman-teman, video yang akan kita mulai ini berbeda dari biasanya. Ini bukan tentang teori konspirasi atau cerita fiksi. Ini adalah catatan jujur dari sebuah investigasi yang membuat saya, seorang yang selalu skeptis, mempertanyakan semua yang saya pikir saya ketahui. Ini tentang sebuah peringatan yang datang dari kegelapan dan sebuah pilihan yang sekarang berada di tangan kita. Mari kita mulai. Bayangkan ini. Di era di mana email dan pesan instan menguasai segalanya, Anda menerima sepucuk surat tulisan tangan. Amplopnya biasa saja, tanpa nama pengirim, hanya cap pos dari sebuah desa kecil di pegunungan Pyrenees yang bahkan tidak pernah Anda dengar namanya. Isinya hanya 3 baris kalimat. Saya telah melihat apa yang akan datang. Tidak ada banyak waktu lagi. Saya butuh seseorang untuk menceritakan ini sebelum semuanya terlambat. Sebagai seorang jurnalis yang telah puluhan tahun meneliti hal-hal yang tak bisa dijelaskan, saya mendapat puluhan surat seperti ini setiap tahunnya. Biasanya saya akan mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan surat ini. Bukan kata-katanya, tapi cara tulisan tangannya. Ada getaran halus di setiap hurufnya, seolah ditulis oleh seseorang yang sangat terbiasa menulis, namun tangannya gemetar ketakutan. Saya mencoba melupakannya, menaruhnya di laci meja. Tetapi 3 minggu kemudian, surat kedua datang. Dari desa yang sama, tulisan tangan yang sama. Saya tahu Anda menerima surat pertama saya. Saya tahu Anda mungkin mengabaikannya. Saya tidak menyalahkan Anda. Dulu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi apa yang telah saya lihat tidak mengizinkan saya untuk diam. Ini bukan tentang saya, ini tentang kita semua. Tolong, datanglah sebelum jendela itu tertutup. Frasa, jendela itu tertutup itu terus menghantui pikiran saya. Akhirnya, saya mengambil keputusan. Saya membatalkan sebuah konferensi, menunda tenggat waktu naskah, dan menyetir selama 7 jam menuju desa terpencil di tengah pegunungan itu. Di sanalah saya menemukannya. Seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun tinggal di sebuah rumah batu di tepi jurang. Dia kurus, dengan mata yang terlihat telah menyaksikan terlalu banyak hal. Dia memperkenalkan diri hanya sebagai seorang mantan gembala, dan saya kemudian mengetahui juga seorang mantan imam yang telah meninggalkan gereja setelah 30 tahun. Dia menyambut saya dengan tenang, menyajikan anggur merah lokal. Selama hampir 1 jam pertama, dia hampir tidak bicara, dia hanya memandangi saya seakan mengukur apakah saya layak mendengar apa yang akan dia katakan. Saat matahari mulai terbenam di balik puncak gunung, menebarkan bayangan panjang di dalam ruangan, dia akhirnya memecah keheningan. Apa yang dia ceritakan kepada saya selama 8 jam berikutnya mengubah segalanya. Sebelum kita selami lebih dalam ceritanya, jika Anda ingin mengikuti setiap detail dari investigasi yang mengubah hidup ini, pastikan Anda, karena ini baru permulaan. Dengan api di perapian yang mulai menghangatkan ruangan dan malam yang menyelimuti lembah di luar jendela, suaranya perlahan mulai mengalir seperti air yang mencair dari es yang telah beku lama. Semuanya dimulai 14 bulan yang lalu, katanya. Tatapannya kosong menatap bara api. Saat itu saya sudah tidak mempercayai apa-apa lagi. Setelah 30 tahun melayani gereja, saya yakin semuanya hanya sandiwara yang dirancang untuk mengontrol massa. Saya mengasingkan diri ke pegunungan ini untuk mati dalam damai, jauh dari semua kebohongan yang pernah saya saksikan. Dia berhenti sejenak, mengambil napas dalam. Suasana menjadi sangat hening, hanya suara kayu berderak di perapian. Suatu malam di bulan Oktober, sesuatu membangunkan saya, bukan suara, tapi sebuah kehadiran. Sebuah keyakinan mutlak bahwa saya tidak sendirian di kamar itu. Matanya berpindah ke saya mencari pemahaman. Saya membuka mata dan saya melihatnya.
Tangannya yang sedang memegang gelas anggur gemetar halus. "Apa yang Anda lihat?" tanya saya, hampir berbisnis. "Cahaya," jawabnya. Suaranya serak, tapi bukan cahaya lampu atau lilin. Ini adalah cahaya yang seolah memiliki kesadaran. Cahaya yang mengamati saya, yang menembus saya, yang tahu segala sesuatu tentang saya. Dan kemudian, saya mendengar sebuah suara. Bukan dengan telinga, tapi di dalam kepala saya. Jelas, seperti suara Anda sekarang. Dia berdiri dan berjalan pelan ke jendela, memandangi lembah yang telah gelap gulita. Suara itu berkata, akan datang sebuah kegelapan yang belum pernah dikenal umat manusia selama ribuan tahun. Kegelapan yang akan menyelimuti bumi selama 3 hari 3 malam. Kegelapan mutlak, adikodrati, yang tak bisa dilawan oleh cahaya buatan manusia manapun. Dan kamu akan menjadi penyampai pesanku untuk memperingatkan mereka yang memiliki telinga untuk mendengar. Saya mengangguk pelan. Cerita Anda mengingatkan saya pada nubuat-nubuat tentang 3 hari kegelapan yang beredar di beberapa kalangan Katolik. Dia menoleh kepada saya, wajahnya tampak lelah. Saya juga mengetahuinya, saya mempelajarinya di seminari dulu. Dari Beata Anna Maria Taigi, Mari Juli Jaheni, Padre Pio. Tapi dulu saya menganggapnya semua sebagai takhayul abad pertengahan, cara untuk menakuti umat. Namun malam itu, suara itu memperlihatkan sesuatu kepada saya. Sesuatu yang mengubah semua yang saya yakini. Dia kembali ke kursinya dan menatap saya langsung ke mata. Intensitas dalam pandangannya membuat bulu kuduk saya berdiri. Dia memperlihatkan masa depan, desisnya. Yang dia gambarkan selanjutnya adalah serangkaian visi yang mengerikan, diceritakan dengan detail, mengganggu yang membuat saya membeku di tempat duduk. Dia melihat kota-kota besar tenggelam dalam kegelapan yang begitu pekat, hingga orang tidak bisa melihat tangan mereka sendiri di depan wajah. Dia mendengar teriakan, langkah tersandung, kepanikan massal. Dia menyaksikan bagaimana semua sumber cahaya buatan, listrik, generator darurat, baterai, mati bersamaan dalam sekejap. Tapi yang terburuk, lanjutnya, suaranya menurun menjadi bisikan serak. Bukanlah kegelapan itu sendiri, tapi apa yang datang bersamanya. Entitas? Saya bertanya, menebak. Dia mengangguk pelan, wajahnya pucat. Makhluk-makhluk yang bukan dari dunia ini, yang biasanya terkurung di dimensi lain, namun selama 3 hari itu akan diizinkan untuk masuk. Mereka akan mencari yang tidak terlindungi, yang tidak siap, yang mengabaikan peringatan. Saya dengan segala skeptisisme profesional saya mendesaknya. Seperti apa mereka? Dia menggeleng, seakan berjuang menemukan kata-kata. Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Tapi percayalah, konsep iblis yang kita bayangkan tidak ada apa-apanya dibanding kenyataan yang saya lihat. Ruangan terasa semakin dingin meski api terus berkobar. Disinilah, dalam kesederhanaan rumah batu ini, batas antara realitas dan sesuatu yang jauh lebih gelap mulai kabur. Dan pertanyaan paling mendasar yang tersisa adalah, kapan? Kapan ini akan terjadi? Tanya saya, mencatat dengan cepat. Dia menghela napas. Tanggal pastinya tidak diungkapkan kepada saya, tapi diperlihatkan bahwa ini akan terjadi segera, sangat segera. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Saya juga diberikan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Dan beberapa tanda itu sudah mulai terlihat. Dia menyebutkan fenomena atmosfer anomali, badai geomagnetik yang tak bisa dijelaskan, perilaku migrasi hewan yang kacau, peningkatan aktivitas seismik global. Hal-hal yang saya akui setelah mengecek secara singkat memang dilaporkan oleh beberapa sumber ilmiah independen. Tapi tanda terpenting, lanjutnya, suaranya semakin tegas, adalah sebuah kegelapan singkat yang akan mendahului peristiwa besar itu. Sebuah pemadaman global yang hanya berlangsung beberapa jam.
seperti sebuah uji, coba, atau peringatan terakhir. Saat itu terjadi, mereka yang telah mendengar akan tahu bahwa hanya tersisa hari atau mungkin jam untuk menyelesaikan persiapan mereka. Persiapan. Kata kunci itu menggantung di udara. Persiapan seperti apa yang Anda maksud? Tanya saya. Dia berdiri dan berjalan ke lemari kayu tua. Dari dalamnya, dia mengeluarkan beberapa benda, lilin berwarna kuning pucat dari lilin lebah murni, sebotol kecil air, dan sebuah manuskrip kertas yang sudah menguning. Benda-benda ini yang tampak biasa di tangan orang lain, terasa penuh muatan di tangannya. Apa yang diungkapkan kepada saya sangat spesifik, jelasnya, sambil menatap lilin-lilin itu. Selama 3 hari itu, tidak ada cahaya yang dinyalakan oleh tangan manusia yang akan bisa bertahan, kecuali lilin dari lilin lebah murni yang telah diberkati dengan benar, rumah yang tidak telah dikuduskan dan disegel dengan tepat tidak akan memberikan perlindungan. Dan dalam kondisi apapun, sama sekali tidak boleh seseorang membuka pintu atau jendela selama 3 hari itu. Mengapa? Desak saya. Wajahnya menjadi sangat serius. Karena kegelapan itu sendiri hidup. Karena ia akan berusaha masuk. Karena ia akan menggunakan celah apapun untuk menyusup. Dan karena para entitas yang tinggal di dalamnya akan meniru suara orang yang kita cintai. Mereka akan memohon di luar, menangis seperti anak yang hilang. Tapi mereka bukan siapa yang mereka katakan. Gelisah merayap di tulang punggung saya. Saya memintanya menjelaskan persiapan itu secara rinci. Apa yang dia jabarkan adalah sebuah protokol spiritual yang luar biasa terperinci. Pengudusan rumah. Bukan sekadar menggantung gambar hati suci. Harus ada ritual penyerahan khusus dengan seluruh penghuni rumah hadir. Secara lisan menempatkan rumah dan diri mereka di bawah perlindungannya. Penyegelan. Setiap ambang pintu dan bingkai jendela harus ditandai, bukan dengan darah domba seperti dalam tradisi kuno, tetapi dengan doa yang memohon perlindungan darah Kristus. Air suci juga dipercikkan di setiap bukaan. Lilin-lilin lebah. Hanya lilin dari lilin lebah murni yang berfungsi. Lilin sintetis atau parafin tidak akan menyala. Mereka harus diberkati dengan doa khusus untuk perlindungan melawan kegelapan, idealnya pada hari raya penyerahan Yesus di Bait Allah, Candlemas. Persediaan, air yang telah diberkati dalam jumlah cukup untuk 3 hari, serta makanan yang tidak butuh dimasak. Air biasa tidak akan berguna, katanya. Air yang telah diberkati akan memiliki sifat yang berbeda selama waktu itu. Larangan mutlak. Tidak keluar, tidak membuka, tidak melihat keluar. Berdoa tanpa henti, terutama rosario yang digambarkannya sebagai perisai spiritual. Lalu, tanya saya, hati saya berdebar. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mempersiapkan rumah mereka? Dia terdiam sangat lama. Cahaya api menari-nari di wajahnya yang berkerut. Diperlihatkan kepada saya. Akhirnya dia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang akan menimpa mereka? Dan itulah mengapa saya menerima menjadi penyampai pesan ini, meski tahu akan dicap gila. Dia menutup matanya, seolah menahan rasa sakit. Saya tidak akan menginginkan takdir itu, bahkan untuk musuh terburuk saya. Kengerian dalam bisikannya lebih menggigit daripada teriakan manapun. Di sini, di puncak gunung yang sunyi ini, sebuah peta menuju kemungkinan keselamatan dan gambaran mengerikan tentang alternatifnya telah dibentangkan di depan saya. Tapi bisakah saya, seorang pencari fakta, mempercayai sebuah peta yang ditulis dalam bahasa iman dan penglihatan? Perjalanan pulang dari pegunungan itu dilakukan dalam keheningan yang berat. Radio tidak dinyalakan. Hanya suara mesin dan pikiran saya yang berputar-putar tak henti memutar ulang setiap kata,
setiap getaran di suara pria itu. Sebagai seorang investigator, naluri saya adalah untuk memverifikasi, mencari bukti pendukung atau sangkalan. Bisakah ada kebenaran di balik kisah yang begitu luar biasa ini? Maka, selama berminggu-minggu berikutnya, saya menyelami arsip-arsip sejarah, khususnya yang berkaitan dengan 3 hari kegelapan. Apa yang saya temukan membuat nafas saya sesak. Nubuat ini muncul bukan dari 1-2 sumber, tapi dari puluhan suara independen sepanjang berabad-abad. Dari Beata Anna Maria Taigi di abad ke-19, yang menggambarkan kegelapan sedemikian pekatnya sehingga mustahil membedakan benda dalam jarak sentimeter, hingga Marie-Julie Jahenny, seorang stigmatis yang menerima instruksi spesifik tentang lilin-lilin lebah yang diberkati. Bahkan Padre Pio disebut-sebut memperingatkan para pengikutnya untuk menyimpan lilin yang diberkati untuk sebuah peristiwa besar di masa depan. Namun, yang lebih mencengangkan adalah kemiripannya dengan tradisi yang jauh lebih kuno dan universal. Dalam kitab Keluaran, tulah ke-9 yang menimpa Mesir adalah kegelapan yang bisa diraba, berlangsung selama 3 hari. Namun, orang Israel memiliki terang di tempat tinggal mereka. Paralelnya terlalu persis untuk diabaikan. Saya menemukan gema serupa di legenda Aztec tentang sebuah era yang berakhir ketika matahari menghilang selama beberapa hari dan makhluk mengerikan berkeliaran di bumi. Atau dalam mitologi Nordik tentang Fimbulwinter, periode kegelapan dan dingin ekstrim sebelum Ragnarok. Pertanyaannya menganga, bagaimana mungkin peradaban yang terpisah, samudera dan milenium memiliki visi yang begitu mirip tentang akhir suatu zaman? Mencari penjelasan rasional, saya menghubungi beberapa ilmuwan. Seorang astrofisikawan yang meminta anonimitas mengonfirmasi bahwa secara teoretis, skenario yang menyebabkan pemadaman global berkepanjangan seperti badai matahari super atau peristiwa sinar gamma bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil, katanya, hanya belum teramati. Seorang ahli neuroscience yang saya wawancarai menjelaskan efek psikologis dari kegelapan total yang berkepanjangan. Halusinasi, paranoia, sensasi adanya kehadiran tak kasat mata. Otak manusia yang kekurangan stimulus visual akan menciptakannya sendiri. Tapi itu menjelaskan pengalaman individu, saya sanggah. Bukan nubuat yang konsisten lintas budaya dan abad. Dia mengangkat bahu. Ada hal-hal yang sains belum bisa jelaskan. Itu tidak membuatnya tidak nyata, hanya berarti kita belum memahaminya. Saya kembali ke meja kerja dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi titik balik yang paling menentukan datang justru bukan dari buku atau wawancara ilmiah, melainkan dari sebuah panggilan telepon yang tak terduga. Beberapa bulan setelah investigasi saya mulai, seorang kolega jurnalis dari Jepang, seorang yang sangat rasional dan skeptis, menghubungi saya. Suaranya gemetar. Ibunya, seorang perempuan berusia 91 tahun yang selamat dari Hiroshima dan seorang Buddhis taat, telah mulai berbicara dalam tidurnya. Setiap malam, dia bergumam tentang kegelapan yang datang, tentang keharusan menyegel pintu, tentang lilin yang harus dinyalakan. Yang membuat darah saya membeku, wanita tua ini sama sekali tidak terekspos pada nubuat-nubuat Katolik tentang 3 hari kegelapan. Dia tidak berbahasa Eropa, tidak menggunakan internet. Namun deskripsinya kata demi kata sama persis dengan yang diceritakan pria di pegunungan, biarawati di Spanyol, dan petani di Meksiko. Maka ini nyata, bisik kolega saya di ujung telepon. Suaranya hampa karena ketakutan. Dengan caranya sendiri, ini nyata. Panggilan itulah yang mematahkan perlawanan terakhir saya. Ketika pesan yang sama muncul secara spontan dari sudut-sudut dunia yang paling berbeda, melintasi batas agama dan budaya yang tak terjembatani, ini bukan lagi tentang keyakinan pribadi seorang pertapa. Ini adalah fenomena yang meminta perhatian dan peringatan yang bersifat global.
Dan jika itu benar, maka instruksi yang diberikan pria di gunung itu bukan lagi sekadar ritual agama. Itu adalah sebuah protokol bertahan hidup yang esensial. Tapi bisakah saya, dengan reputasi yang dibangun di atas skeptisisme, menyampaikan pesan seperti itu kepada dunia? Keputusan untuk bersuara bukanlah hal yang mudah. Selama berbulan-bulan, saya bergulat dengan diri sendiri. Membagikan kisah ini berarti mempertaruhkan kredibilitas yang telah dibangun puluhan tahun. Saya bisa dicap sebagai seorang pembual, penipu, atau orang yang kehilangan akal sehat. Tapi setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah pria di pegunungan itu, getaran di tangannya, kepolosannya, dan satu kalimatnya yang terus bergema. Jika semua ini hanyalah fantasi, maka membagikannya akan percuma, tapi tidak berbahaya. Tapi jika ada sedikit saja kebenaran dalam apa yang saya dengar, maka diam adalah sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Logika itu, logika sederhana tentang risiko dan konsekuensi, akhirnya yang menang. Sama seperti kita memasang sabuk pengaman meski peluang kecelakaan kecil, atau menyimpan persediaan darurat meski berharap tak akan pernah digunakan. Biaya untuk mempersiapkan diri kecil, biaya untuk mengabaikannya jika nubuat itu benar tak terhingga. Tapi persiapan seperti apa yang sebenarnya diperlukan? Dari semua yang saya pelajari, ada satu hal yang menjadi kunci. Ini bukan hanya tentang menyimpan lilin dan air. Pria di gunung itu dengan tegas menyebutnya teknologi spiritual. Dia tidak ingin Anda membayangkan iblis dengan tanduk merah dan garpu rumput, jelasnya saat kunjungan terakhir saya. Itu karikatur. Yang saya lihat adalah kesadaran-kesadaran kuno, kecerdasan dari dimensi lain. Selama 3 hari itu, batas antara dunia kita dan dunia mereka menipis. Lalu, apa yang menghentikan mereka? Getaran iman, katanya. Umbral rumah yang disegel dengan doa dan penyerahan tulus menciptakan frekuensi yang tak bisa mereka langkahi. Itulah mengapa instruksinya spesifik, bukan takhayul. Ini seperti insulasi spiritual. Penjelasan inilah yang membuat saya akhirnya memahami mengapa ritual-ritual itu penting. Bukan sebagai mantra ajaib, tapi sebagai tindakan yang memfokuskan niat dan penyerahan diri, menciptakan medan perlindungan yang tak kasat mata. Lilin-lilin lebah yang diberkati bukan hanya sebatang lilin. Ia adalah simbol terang iman yang telah dikhususkan, yang berbeda secara esensial dari cahaya biasa di mata mereka. Dan siapa yang paling rentan sekaligus paling berdaya dalam skenario ini? Anak-anak. Mereka rentan karena ketakutan mereka murni dan intens, makanan lezat bagi entitas-entitas itu, katanya. Tapi mereka juga berharga karena iman mereka, jika dipelihara, adalah yang paling tulus. Doa seorang anak bisa menjadi perisai bagi seluruh keluarganya. Percakapan ini membawa saya pada introspeksi yang dalam. Selama ini saya menjadi turis spiritual, mengamati, menganalisis, tapi jarang benar-benar terlibat. Investigasi kali ini memaksa saya untuk turun dari menara gading skeptisisme dan bertanya, apa yang sebenarnya saya percayai? Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak hanya menceritakan, tetapi juga menjalani. Saya menguduskan rumah saya. Saya menyegel setiap jendela dan pintu dengan doa. Saya menyimpan lilin-lilin lebah yang telah diberkati dan air suci. Dan sebuah perubahan halus terjadi. Di tengah kesibukan mempersiapkan hal-hal fisik, ada kedamaian aneh yang muncul. Proses ini memaksa saya untuk merapikan hubungan, memaafkan, dan melihat kembali apa yang benar-benar penting. Meski nubuat itu tak pernah terwujud, persiapan ini sudah memberi kedamaian yang tak terduga. Tapi, menurut pria di gunung, kita tidak akan bertindak tanpa peringatan terakhir. Ada satu tanda final yang akan diberikan beberapa saat sebelum kegelapan mutlak turun. Dalam kunjungan terakhir saya ke rumah batu di pegunungan,
Suasana terasa berbeda. Pria itu tampak lebih tenang, namun juga lebih mendesak. Tanda-tandanya semakin cepat, katanya, bahkan sebelum saya duduk. Pemadaman lokal yang tak bisa dijelaskan, fenomena cuaca aneh di tempat yang tak biasa, jendela untuk bersiap semakin sempit. Dia kemudian membagikan sesuatu yang disembunyikannya, sebuah visi tentang peringatan terakhir. Kegelapan itu tidak akan jatuh tiba-tiba. Beberapa jam sebelumnya, langit akan berubah. Warnanya akan aneh, warna-warna yang tidak biasa dilihat mata manusia. Beberapa akan menganggapnya indah, yang lain akan merasakan keresahan yang sangat dalam. Bagaimana membedakannya dari aurora atau fenomena alam lain? Tanya saya. Anda akan tahu, jawabnya, sederhana namun penuh keyakinan. Ada kualitas adik odrati yang akan dikenali jiwa manusia secara naluriah. Saat Anda melihat warna-warna itu, sesuatu dari dalam akan berteriak, "Sekarang, ini saatnya." Itulah saat terakhir untuk menyalakan lilin, mengunci segel terakhir, dan berkumpul dengan keluarga. Dia kemudian mengulang instruksinya dengan sabar, memastikan tidak ada ambiguitas. Anda akan menjangkau jutaan orang, katanya. Dari jutaannya, mungkin ribuan yang mendengarkan. Dari ribuan, mungkin ratusan yang bersiap dengan benar. Dari ratusan, puluhan mungkin akan selamat yang seharusnya binasa. Untuk puluhan itu, semua ini akan berharga. Sebelum berpisah, saya menanyakan nasibnya sendiri saat kegelapan tiba. Untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya. Saya akan di sini. Di rumah yang telah saya persiapkan sesuai petunjuk, dengan lilin saya menyala, berdoa untuk semua yang mendengar dan yang menolak mendengar. Dan ketika cahaya di hari keempat terbit, jika saya masih hidup, saya akan turun gunung dan membantu membangun kembali. Karena dunia setelah kegelapan akan menjadi dunia yang berbeda, yang membutuhkan pemandu. Dan jika tidak, saya bertanya, dia mengangguk tenang. Maka saya telah memenuhi tujuan saya. Pesan telah disampaikan. Jadi, disinilah saya sekarang. Di hadapan Anda, dengan semua yang saya ketahui, saya tidak meminta Anda untuk mempercayai setiap kata secara membabi buta. Saya sendiri bukan nabi. Saya tidak tahu dengan pasti apa yang akan datang. Tetapi saya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang bergema di pinggiran kesadaran kita, dilaporkan oleh suara-suara independen di seluruh dunia. Saya tahu bahwa logika persiapan lebih baik aman daripada menyesal, berlaku di sini. Dan saya tahu bahwa proses mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun batin, telah mengubah hidup saya menjadi lebih tenang dan bermakna. Peringatan saya sederhana, sesuatu sedang mendekat. Tanda-tandanya sudah ada di sekitar kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda percaya atau tidak. Pertanyaannya adalah, bisakah Anda mengambil risiko untuk salah? Pria di gunung itu meminta saya menyampaikan pesan terakhir untuk Anda yang telah mendengar sampai di sini. Katakan pada mereka, mereka tidak sendirian. Langit tidak meninggalkan umat manusia. Katakan pada mereka bahwa bahkan dalam jam tergelap, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan kegelapan manapun. Dan semua ini, sekeras apapun, adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang akan berakhir pada sesuatu yang indah. Persiapkan rumah Anda, segel ambang pintu Anda, dapatkan lilin yang diberkati. Tetapi yang terpenting, persiapkan jiwa Anda, bereskan hubungan yang rusak, temukan kedamaian, pupuk iman dalam bentuk apapun yang berarti bagi Anda. Karena jika pria di pegunungan itu benar, waktu untuk bersiap bukan besok, bukan minggu depan. Waktunya adalah sekarang, sebelum tengah malam tiba dan jendela itu tertutup untuk selamanya. Keputusan terakhir ada di tangan Anda. Saya hanya memastikan Anda tidak bisa berkata, "Tidak ada yang memperingatkan saya."
Tonton bagian komentar untuk tautan kepanduan persiapan praktis berdasarkan penelitian dan diskusi. Bagikan kepada orang yang Anda cintai dan mari kita saling menjaga.